yang memang membutuhkan, Allah kan membalasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Semoga di pagi yang berbahagia ini pemirsa yang ada di rumah dan jamaah setiap Masjid An-Nida TPI selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dirahmati Allah, bahwasanya kalau kita menyaksikan layar kaca TPI ini sering ada iklan bahwa insya Allah RCA TPI ini akan memasuki usia yang ke-19 tahun. Pastinya usia yang sedang dewasa-dewasanya, kita sebagai pemirsa setiap TPI mendoakan senantiasa TPI selalu sukses dan profesional dan terus memancarkan sesuatu yang manfaat untuk rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sambil kita menunggu adzan berkumandang nanti, bahwa kemarin kita ingat betul bahwa Ustaz Yusuf Mansur menyampaikan tentang segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Allah dengan kekuasaannya memiliki tanda-tandanya. Orang-orang yang saleh tampak betul tanda-tandanya. Begitupun orang yang banyak melakukan dosa, maka pun ada tanda-tandanya. Tinggal bertanya kepada diri kita, apakah Allah ingin tampakkan dosa-dosa tersebut? Apakah dunia akan Allah perlihatkan atau nanti di akhirat? Harapan kita cuma satu, semoga Allah tidak tampakkan dosa-dosa kita, kecuali Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Teringat betul kita tentang kisah Nabiullah Adam alaihissalam, yang ketika dia melakukan dosa kepada Allah, lantas ungkapan beliau itu diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah zalim kepada diri kami. Kalau bukan ampunan Engkau, kalau bukan kasih sayang Engkau, sungguh kami menjadi insan-insan yang merugi. Rugi dalam masalah waktu. Allah berikan kita nikmat usia panjang, tapi dosa kita lebih banyak daripada usia-usia kita. Kalau bukan hari ini kita kembali kepada Allah, kita taubat kepada Allah, kapan lagi? Mudah-mudahan tayangan kemarin membuat penuh hati kita dan mengajak kita untuk senantiasa istighfar kepada Allah. Dan mari kita mulai di pagi ini, kita berdoa, bermunajat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa ayah dan ibu kita, dosa kakek dan nenek kita, dosa paman dan bibi kita, dosa anak dan cucu kita, dan dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa dirahmati Allah, semoga di pagi ini, awal acara ini kita berdoa tadi, Allah mengabulkan doa-doa kita. Jangan pernah punya anggapan bahwa ya Rabb, saya orang yang sudah banyak melakukan dosa, apa iya Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Sungguh seorang bijak menyatakan bahwa jikalau kau melakukan dosa sebanyak sungai, maka ampunan Allah sebanyak lautan. Kalau dosa kita seluas bumi, maka ampunan Allah seluas jagat raya semesta ini. Beruntunglah bagi kita yang hari ini tertati-tati berjalan membungkuk mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita nanti masih dalam surah Ar-Rahman setelah kumandang azan yang berikut ini. Selamat menikmati ibadah salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya alhamdulillah
Allah menjaga Al-Qur'annya memang Masya Allah. Masya Allah betul. Seperti doa-doa kita ketika kita membaca Al-Quran, Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan kami dikala kami lupa. Baik itu maksudnya dalam kehidupan yang lebih luas lagi maupun ketika membaca Al-Quran. Kemarin saya salah baca, harusnya lati, dibacanya lati. Saya ingetin nama jemaah yang hadir di masjid ini khususnya, atau pemirsa yang bisa mengingatkan lewat telepon, nggak usah ragu-ragu ngingetin ustadznya. Ya, begitu juga makmum, nggak usah ragu-ragu ngingetin imamnya. Justru kalau makmum diem aja ketika imam salah baca misalkan, atau rakaatnya kurang, makmumnya jadi dosa. Kecuali emang dia jauh nggak bisa ngingetin, umpama adanya di soft ke-20, nah jadi kayak orang bener teriak-teriak gitu. Tapi kalau dia di soft pertama atau soft kedua atau soft 3, dia wajib untuk ngingetin imamnya. Nah disitulah keindahan Islam ya, bahwa tidak ada yang diajarkan lebih tinggi atau lebih rendah kecuali derajat orang-orang yang bertakwa. Kemarin saya salah baca hadhihi jahannamul lati. Dibacanya masa kemarin apa tuh? Hadhihi jahannamul lati. Alhamdulillah. Udah gitu bukan satu lagi yang salah, 2. Aduh ampun ya Allah. Ya dah. Ya. Masih ingat apa yang salah? Innal maut alladzi tafirruna minhu. Kemarin minhunya saya ketinggalan. Jadi pemirsa, kalau pemirsa ada pernah pergi ke tanah suci pun, ya di sana juga ya namanya al-insan makanul khata wa nisyan. Manusia itu tepatnya salah itu ya. Makanya kalau di Masjidil Haram tuh ya, karena dia Masjid Ad-Duwali punya, internasional punya, itu di belakangnya bukan cuma satu penghafal Al-Quran, tapi bererot penghafal Al-Quran. Segitu bererotnya pun Allah lah yang memiliki kuping, bukan manusia. Kemarin ada salah seorang perwira datang ke Masjid Anida TPI. Beliau membawa rekamannya Imam Mahir. Coba, Imam Mahir itu salah satu imam terfavorit saat ini di Masjidil Haram, selain Juhaini ya, Imam Juhaini dan Imam Sudes yang memang sudah senior. Ini Imam Mahir pakai cerita salah baca, dan di dalam rekaman itu, yang rekaman itu adalah rekaman live, tidak kita dengar ada yang membetulkan. Jadi sekali lagi yang salah adalah ketika kita dibetulin marah, nah itu salah. Ketika kita dibetulin enggak ngebetulin diri, itu salah. Lebih salah lagi yang tahu enggak bener ya diam aja. Terima kasih buat Anda yang sudah SMS saya, yang sudah mengingatkan saya. Mudah-mudahan Allah yang menyempurnakan segala ilmu menyempurnakan kita. Benarlah kemudian ketika kemudian malaikat menjawab, tatkala kemudian Allah menyuruh para malaikat ya menyebutkan nama-nama. Lalu apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa, di hadapan kita ini ada anak-anak yang Masya Allah ya, dari Jombang. Ini anak-anak penghafal Al-Quran. Kemarin kan saya cerita tentang ada salah seorang ustadz yang tunanetra, yang beliau hafal Quran dan menghafal sudah di atas umur 20-an tahun, tahu berikut nomor-nomornya dan halaman-halamannya, dibulak-balik bagaimana juga dia tahu. Nah sekarang malah Allah tunjukkan kebesarannya di hadapan kita, anak-anak yang Masya Allah harusnya mereka masih bermain, tapi mereka tetap bermain juga, tapi mereka hafal Quran seperti yang saya ceritakan itu. Coba saya minta salah satu dari beliau ya. Siapa? Nih, siapa namanya? Hah? Albab, juz 1 sudah? Juz jambu? Hah? Juz 30. Iya. Sini. Albab. Ya,
Hadap sini. Mikrofonnya mana ini ya? Mikrofonnya ya? Ini bukan?